Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Tak terasa kita mulai memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat. Ada yang berbeda di bulan ini sama seperti tahun lalu, yaitu puasa di tengah kondisi pandemi COVID-19. Semoga puasa tahun ini tidak ada suatu halangan bagi kita dalam beribadah puasa dan beraktivitas sehari-hari. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, bulan di mana penuh kasih sayang, dan di bulan Ramadan ini kita juga diwajibkan dalam menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi artinya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang yang diberi ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu merupakan keutamaan bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya dianjurkan mencari ilmu agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak pahala menuntut ilmu yang bisa didapatkan selama bulan Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, mendapat pahala seperti setahun. Yang kedua, pahala dilipat gandakan. Yang ketiga, diangkat derajatnya. Yang keempat, menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jalan menuju surga. Yang keenam, mendapat seluruh kebaikan. Yang ketujuh, mendapat kemuliaan dunia akhirat. Yang kedelapan, merupakan amal jariyah. Yang kesembilan, menghidupkan hati. Dan yang kesepuluh, menjadi orang yang bahagia. Dalam kehidupan manusia, ilmu adalah salah satu hal yang sangat penting, dan hal tersebut bukan lagi merupakan suatu rahasia. Sedemikian pentingnya ilmu bagi manusia, khususnya umat muslim, sehingga seseorang tidak senang jika ia disebut tidak memiliki ilmu atau bodoh. Ilmu dapat membuat seseorang menjadi mulia dan dihormati.
sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwa seseorang yang memiliki cukup ilmu akan merasa dimuliakan, sementara mereka yang tidak memiliki ilmu dan tidak mengetahui apapun akan merasa tercela, dan hal tersebut akan membuat seseorang merasa bodoh. Dengan kata lain, ilmu akan membuat seseorang mulia di tengah pergaulan dalam Islam pada khususnya. Dalam bahasa Arab sendiri, kata ilmu berarti mengetahui dan merupakan lawan dari kata jahlu yang artinya tidak tahu atau bodoh. Sedangkan menurut istilah ilmu atau yang lebih utama di sini adalah ilmu syar'i, adalah ilmu tentang penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya, atau dengan kata lain ilmu yang menyangkut Al-Quran dan hadis. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ilmu yang lain tidak penting atau tidak dianggap dalam Islam. Ilmu-ilmu yang ada dalam kehidupan manusia dapat bermanfaat apabila ilmu tersebut menuntun manusia untuk lebih taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akan membuat seseorang mengetahui berbagai macam perkara dan menjauhkannya dari kebodohan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar yang berbunyi, "Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap mukmin. Lalu, bagaimana cara kita menuntut ilmu selain membaca Al-Quran di bulan Ramadan dengan kondisi saat ini? Banyak cara yang bisa kita lakukan, antara lain membaca buku ilmu pengetahuan, melihat video tentang ilmu pengetahuan, atau menghadiri seminar online, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang beragama Islam, kita wajib untuk menuntut ilmu dimanapun kita berada, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Semoga kita mendapatkan keberkahan itu di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.